Halo sobat, selamat datang kembali di channel Sudut Tekno. Hari ini gue mau ajak lu semua ngobrolin sesuatu yang agak nyeleneh tapi bikin penasaran. Kita bakal ngebahas tentang Suzuki MOQB-A 2025 ini. Lu pernah dengar belum? Jadi gini, beberapa waktu lalu Suzuki bikin gebrakan yang cukup ajaib. Mereka ngenalin konsep mobil yang katanya bisa berubah bentuk, punya kaki kayak robot, dan bisa jalan di medan yang nggak wajar. Namanya MOQB-A, bacaannya Mokba bro, bukan Mochiba atau semacamnya. Nah, di tahun 2025 ini, Suzuki katanya mulai serius bawa konsep ini lebih deket ke kenyataan. Kebayang nggak sih, lu naik mobil tapi serasa digundam? Tapi tunggu dulu, sebelum kita makin jauh ngebahas, tarik napas dulu, hirup aroma kopi, dan coba pikirin satu hal. Kenapa sih pabrikan sebesar Suzuki mau-maunya bikin kendaraan kayak gini? Emang siapa yang butuh mobil berkaki? Nah, menurut Suzuki, konsep MOQB-A ini bukan cuma buat gaya-gayaan atau sekadar unjuk teknologi. Mereka nyasar ke satu hal yang sebenarnya sering luput dari perhatian, aksesibilitas. Bayangin lu jadi orang dengan disabilitas, atau tinggal di tempat yang jalannya enggak rata, naik tangga, atau sempit banget. MOQB-A ini kayaknya disiapin buat jadi jawaban buat mereka. Bentuknya sendiri bro, bukan kayak mobil biasa. Lebih mirip kayak gabungan antara robot mini, kendaraan otonom, sama kendaraan listrik kecil. MOQB-A dirancang punya 4 kaki, dan bisa naik turun tangga, ngelewatin jalanan sempit, bahkan bisa berdiri dan tinggiin badan buat nyesuaiin kondisi. Dan yang bikin mind-blowing, dia bisa berdiri sendiri kayak manusia, tapi tetap stabil. Jadi kayak robot yang bisa lu tunggangin gitu. Tapi ya, tentu ini masih konsep. Walau Suzuki bilang mereka mau bikin versi awalnya jalan di tahun 2025, kita masih perlu nunggu sejauh mana omongan ini bakal jadi kenyataan. Tapi ya, tahu sendiri kan, Jepang itu kalau udah ngomong teknologi, biasanya serius banget. Dan kalau sampai beneran dirilis, wah, bisa jadi revolusi transportasi urban sih, terutama di kota-kota padat atau daerah pegunungan yang jalanannya nggak bisa dijangkau mobil biasa. Jadi, sambil ngopi, yuk kita ulik lebih dalam tentang teknologi di balik MOQB-A ini dan gimana potensinya buat masa depan. Siapa tahu, beberapa tahun ke depan, lu udah nggak lagi naik motor atau mobil biasa, tapi naik mobil berkaki kayak di film sci-fi. Next segment, kita bahas lebih dalam soal desain, fitur-fitur unik, dan teknologi yang dipakai MOQB-A 2025. Jangan kemana-mana, seru banget ini buat diseruput bareng. Nah bro, kita masuk ke bagian yang paling bikin mikir 2 kali, desain dan fiturnya. Gue nggak bercanda waktu bilang Suzuki Mokba ini kayak kendaraan dari anime masa depan. Sekilas, bentuknya tuh kayak gabungan antara mainan anak-anak, robot transformer, sama kursi roda futuristik. Tapi begitu lu perhatiin detailnya, wah ternyata nggak main-main. Mokba itu nggak pakai roda konvensional kayak mobil pada umumnya. Dia punya kaki, iya kaki beneran, 4 buah. Tapi bukan kaki yang kayak manusia ya, lebih ke model kaki robotik yang bisa naik turun, bisa nyesuaiin tinggi badan kendaraan, bahkan bisa jalan di medan miring atau bertingkat. Bayangin, lu lagi jalan di gang sempit, terus di depan ada tangga. Mobil konvensional udah pasti berhenti dong. Nah Mokba, dia bisa ngangkat badannya, naik tangga pelan-pelan kayak naik lift mini, terus lanjut jalan kayak biasa. Ngeri nggak tuh? Terus, dari segi desain bodinya, Suzuki kayaknya ngambil pendekatan modular. Jadi bodinya bisa disesuaikan buat beberapa keperluan. Mau dipakai buat pribadi? Bisa. Mau jadi transportasi publik ukuran kecil? Bisa. Bahkan katanya, kalau dipakai di dalam gedung atau rumah sakit juga memungkinkan. Dan yang keren, kontrolnya. Suzuki bikin Mokba bisa dikendalikan pakai joystick, kayak main PS5. Atau kalau versi masa depan beneran keluar, bisa jadi pakai kontrol gestur tangan atau bahkan voice command.
Mereka juga bilang kendaraan ini bisa jalan otonom alias tanpa sopir. Jadi tinggal duduk manis, masukin tujuan, dia nganterin lo ke tempat tujuan. Ketinggiannya bisa disesuaikan, bro. Jadi misalnya lo orang tua atau punya keterbatasan mobilitas, Mokba bisa ngedekem biar gampang buat naik ke atasnya. Pas udah di dalam, dia bisa naik lagi buat posisi yang lebih nyaman dan aman di jalan. Ini yang Suzuki sebut sebagai konsep multi-posture mobility. Keren ya? Kalau dari sisi tenaga, ya pastinya full elektrik dong. Suzuki nggak mau ketinggalan tren EV yang sekarang udah kayak jadi wajib. Walau mereka belum ngumumin detail baterainya, tapi gue yakin mereka bakal pakai teknologi lithium-ion yang ringkas dan cepat isi ulangnya. Apalagi kalau ditujukan buat lingkungan urban, artinya nggak butuh jarak tempuh super jauh, tapi lebih ke fleksibilitas, efisiensi, dan kemampuan manuver. Yang bikin gue senyum-senyum sendiri tuh, kendaraan ini bukan cuma soal teknologi tinggi, tapi juga tentang empati. Suzuki bilang mereka pengen bantu orang-orang yang selama ini kesulitan buat berpindah tempat, terutama yang punya kebutuhan khusus. Jadi bukan cuma gaya-gayaan atau ikut tren, tapi bener-bener pengen nyiptain solusi baru. Respect sih. Oke bro, sekarang kita ngomongin hal yang agak serius tapi tetap santai aja ya. Mokba dari Suzuki ini memang keren, bisa jalan kayak robot, fleksibel, cocok buat semua medan. Tapi pertanyaannya sekarang, realistis nggak sih ini buat dipakai di dunia nyata? Bisa nggak Suzuki bikin konsep ini jadi kenyataan? Dan kalau bisa, siapa yang bakal beli? Pertama-tama kita ngomongin soal teknologi dan implementasi. Lu tahu sendiri, bikin mobil jalan dengan kaki itu bukan hal enteng. Teknologi robotik Lex itu kompleks banget. Lu mesti ngatur keseimbangan, gaya dorong, daya tahan komponen, sampai sensor navigasi, biar dia bisa tetap stabil walau jalanan miring atau naik tangga. Dan semuanya itu butuh sistem kendali yang super presisi. Kalau lu lihat robot-robot dari Boston Dynamics, kayak Atlas atau Spot, itu aja udah butuh bertahun-tahun riset dan biaya ratusan juta dolar cuman buat bisa jalan normal. Sekarang Suzuki pengen bikin itu jadi kendaraan umum. Wah, tantangannya gila sih. Tapi gue ngerti sih, Suzuki bukan asal main robot-robotan. Mereka ngincer niche market, pasar khusus yang emang butuh kendaraan kayak gini. Contohnya, orang dengan disabilitas, lansia, atau warga di daerah-daerah yang enggak terjangkau kendaraan biasa. Jadi targetnya bukan langsung mobil keluarga buat jalan tol, tapi solusi transportasi cerdas buat tempat dan orang tertentu. Nah, masalah selanjutnya, harga. Lu pasti mikir, wah ini pasti mahal banget. Dan bener, meskipun Suzuki belum ngumumin berapa harga Mokba kalau nanti dirilis, tapi kita bisa kira-kira. Teknologi robotik, sistem autonomous, baterai listrik, semuanya mahal. Kalau mobil listrik biasa aja udah di atas 300 jutaan, Mokba bisa-bisa tembus 500 miliar lebih, apalagi kalau diproduksi terbatas. Tapi tenang, Suzuki bilang mereka juga lagi nyari cara biar kendaraan ini bisa diproduksi lebih murah. Mungkin nantinya mereka bakal kerjasama sama pemerintah atau institusi sosial buat subsidi. Dan bisa jadi juga bentuk komersialnya nanti bukan buat dijual ke publik langsung, tapi buat disewain kayak skema shared mobility. Jadi misalnya rumah sakit, bandara, atau stasiun nyediain Mokba buat dipakai pengunjung dengan mobilitas terbatas. Terus satu hal lagi yang nggak kalah penting, regulasi. Di Jepang mungkin regulasi soal kendaraan otonom udah lebih maju. Tapi kalau kita ngomongin negara lain, termasuk Indonesia, wah, pasti banyak tantangan administratif. Gimana legalitas kendaraan berkaki? Apakah masuk kategori motor, mobil, atau robot industri? Terus gimana cara ngurus SIM-nya? Belum lagi urusan keamanan. Kalau Mokba mogok di tengah tanjakan atau salah baca sensor, siapa yang tanggung jawab? Tapi balik lagi ke niat Suzuki. Mereka bukan cuma jual mobil, tapi nunjukin arah masa depan. Mokba ini bukan sekadar produk, tapi simbol dari evolusi transportasi yang makin manusiawi, makin adaptif, dan makin inklusif. Jadi meskipun banyak tantangan,
kita harus akui, ini langkah berani. Gue yakin, mungkin di awal 2025 ini, Mokba belum sepenuhnya siap jalan buat masyarakat umum. Tapi paling enggak, Suzuki udah ngebuka jalan. Siapa tahu, dalam 5-10 tahun ke depan, Mokba jadi hal biasa, kayak halnya sepeda listrik sekarang. Di segmen terakhir nanti kita bakal ngobrol soal gimana kalau kendaraan kayak Mokba jadi mainstream. Apa yang bakal berubah di hidup kita sehari-hari? Dan apakah ini pertanda kalau masa depan transportasi udah di depan mata? Seruput dulu kopinya, kita sambung lagi di ujung obrolan ini. Nah bro, sekarang bayangin ya, 10 tahun dari sekarang, lu lagi duduk santai di kafe kayak gini, tapi di pinggirannya parkir kendaraan kecil, berkaki, yang bisa lu panggil lewat aplikasi. Datangnya tenang, pelan, terus jongkok depan lo, nyiapin tempat duduk empuk. Lu tinggal duduk, masukin tujuan, dan jalan deh. Nggak pakai supir, nggak pakai ribet, nggak takut macet. Mobil itu tahu jalan tikus, bisa ngelipir lewat gang, bisa naik turunan, dan kalau perlu, lewat tangga. Kelihatannya kayak mimpi, ya. Tapi itulah arah yang dibawa sama Suzuki Mokba. Kalau teknologi ini beneran sukses, kita bakal ngelihat revolusi kecil dalam cara manusia bergerak. Nggak semua revolusi harus soal kecepatan dan tenaga, bro. Kadang yang kecil, pelan, tapi inklusif, justru itu yang paling berdampak. Bayangin anak kecil yang dulu harus digendong naik trotoar yang tinggi. Sekarang bisa naik Mokba dan dijemput langsung ke dalam rumah. Atau ibu-ibu lansia yang mau ke warung tapi jalannya nanjak, bisa naik transportasi kayak ini tanpa harus nunggu mobil gede lewat. Ini bukan cuma soal gaya atau tren, ini soal akses. Soal kasih pilihan ke orang-orang yang selama ini nggak punya pilihan. Dari sisi lingkungan juga, kendaraan kayak Mokba bisa bantu ngurangin emisi karbon. Ukurannya kecil, pakai tenaga listrik, dan bisa jalan pelan. Jadi cocok buat kota-kota yang pengen lebih ramah lingkungan. Nggak heran kalau pemerintah Jepang atau bahkan negara-negara Eropa nanti bakal dukung teknologi ini lewat regulasi dan subsidi. Dan lu tahu nggak, bisa jadi juga nih urban planning bakal berubah total. Nanti bisa aja desain kota nggak lagi fokus sama jalan raya gede, tapi jalan-jalan kecil yang saling nyambung. Karena kendaraan kayak Mokba nggak butuh aspal mulus panjang-panjang, dia bisa jalan di lorong gang, bahkan jalur pejalan kaki, asal aman. Tapi tentu semua ini butuh proses, butuh waktu, butuh keberanian buat berubah. Suzuki udah mulai jalan, sekarang tinggal kita siap nggak ngadepin masa depan. Dan sebagai penikmat otomotif, gue sih seneng banget. Bukan cuma karena teknologinya keren, tapi karena visi di baliknya. Bahwa kendaraan itu harusnya bukan cuma cepat dan keren, tapi juga ramah, adaptif, dan bikin hidup orang lebih mudah. That's real progress. Jadi bro, kapan-kapan kalau lu lihat kendaraan aneh jalan pelan-pelan di jalan kecil sambil angkat kakinya satu persatu, jangan diketawain. Bisa jadi itu bukan robot, tapi Suzuki Mokba 2025 yang lagi kerja. Masa depan emang aneh, tapi kadang justru di keanehan itu kita nemu solusi terbaik. Sekian dulu obrolan kita hari ini. Makasih udah nemenin ngopi santai bareng gue. Kalau lu suka bahasan kayak gini, ngulik otomotif masa depan dengan gaya nongkrong santai, jangan lupa like, share, dan subscribe, biar kita bisa terus ngobrol-ngobrol asik lainnya. Sampai jumpa di obrolan ngopi berikutnya. Jaga kesehatan, tetap penasaran, dan ingat, masa depan itu udah di depan pintu, tinggal kita siapin cangkirnya.